Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Buayam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas supportnya dari teman-teman sahabat Buayam untuk channel Buayam 77 ini sampai sekarang masih bisa berbagi informasi. Dan untuk pagi ini saya berbagi informasi cara sukses untuk proses panen, yang mana untuk proses panen ini dari tahap penjarangan sampai selesai ada strategi yang harus kita jalankan supaya nanti bisa hasilnya maksimal. Tentunya ini tak lepas dari proses pemeliharaan dari awal. Kalau untuk proses pemeliharaan dari awal ada proses masa broodingan, ada proses pemberian vitamin, ada proses pemeliharaan sekam, proses pemilihan dan segala macamnya. Nah, untuk saat ini saya tidak sharing untuk masalah itu, tapi kita sharing fokus di proses penjarangan, dan ini kita jalankan di kandang kita ya teman-teman. Nah, untuk saat ini usia 27, rencana mau ada proses penjarangan dan kita sudah persiapkan untuk proses penjarangannya. Seperti teman-teman lihat di sini ada banyak sketnya dari tengah sampai ke depan sana itu dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sket. Tentunya dari sket-sket ini ada maksud dan tujuannya. Nanti kita berbagi tentang cara sukses untuk mendapatkan hasil panen. Nah, di kandang kita ini teman-teman ya, kita sudah lakukan seleksi di usia 5, usia 12, usia 18, dan terakhir kemarin usia 25 kita masih lakukan seleksi. Nah, tujuannya apa teman-teman? Nah, kita untuk menghasilkan grade ayam di kandang ini. Seperti yang teman-teman lihat ini adalah grade 3. Grade 3 ini yang kita akan proyeksikan untuk penjarangan pertama di grade 3 lagi. Jadi masih ada lagi grade 2 yang di depannya sini. Kemudian yang di depan sana itu ada grade 1. Tentunya yang paling menonjol di kandang ini kita klasifikasikan di grade 1. Nah, untuk grade 3 ini kita keluarkan lebih dulu karena dari sisi bulunya, posturnya, dan kemampuan untuk makannya ini tertinggal dari yang lainnya. Jadi kita seleksi, kita kumpulkan, kita keluarkan di pertama. Sebenarnya untuk dari kemitraan sendiri dari kemarin sudah meminta kita untuk penjarangan. Yang jelas untuk grade 1, 2 sebenarnya sudah masuk penjarangan di beberapa hari yang lalu. Tapi kita sebagai peternak juga harus punya argumen untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi jangan sampai ayam yang sudah kita klasifikasikan ke grade 1 ataupun grade 2 yang sudah masuk ke di penjarangan tapi kita keluarkan lebih dulu, padahal di belakangnya juga masih ada yang grade 3. Itu jangan sampai kita keluarkan lebih dulu. Kita harus berargumen supaya grade 3 ini bisa keluar. Dan untuk BW grade 3 itu kita tadi sudah lakukan penimbangan. Di sini untuk 20 ekor ketemu 25,52. Artinya 12, sekian ya, 0,7 kalau nggak salah ya, 12,7 sudah masuk ke ring penjarangan. Ini usia 27.
Kalau hitungannya memang tertinggal, tapi ini kita proyeksikan untuk penjarangan hari ini, jadi nggak masalah, ini keluar lebih dulu. Nah, di sket-sket ini kenapa kita sket banyak, itu ada tujuan dan maksud yang akan kita jalankan. Yang pertama, dengan dilakukan sket kita bisa menjaga performan keragaman dari ayam itu sendiri. Artinya BW yang sudah kita seleksi, karena kita lakukan penyekatan, tidak terjadi penumpukan atau berebut makan. Artinya BW tidak mudah berubah, jadi kita lakukan penyekatan. Terus yang kedua, kita juga bisa mengidentifikasi lebih awal sket mana yang lambat makan, dikarenakan apa. Kita harus mengecek dan bisa melihat dari sket-sket yang sudah kita buat. Terus tindakan apa yang kita ambil nanti juga bisa kita lakukan. Yang ketiga, untuk penyekatan ini adalah untuk memudahkan kita dalam proses panen. Di dalam proses panen nanti ayam yang tidak kita proyeksikan keluar tidak terganggu dengan proses panen itu sendiri. Selain itu, untuk sekat ini juga memudahkan kita untuk memaintain sekam. Jadi nggak semuanya sekam itu kondisinya basah, tapi juga tidak semuanya kondisinya kering. Kita bisa pilih-pilih mana yang harus kita tangani untuk menjaga sekam ini. Jadi itulah beberapa fungsi dari penyekatan ini, teman-teman. Nah, ini yang grade 3 nanti kita keluarkan. Kemudian yang ini adalah grade kedua. Grade kedua yang mana tadi kita sudah timbang itu 28,5, artinya ini 14 lebih ya untuk BW saat ini. Ini masuk kategori grade kedua. Jadi setiap hari kita pantau bagaimana makannya, bagaimana kondisi sekamnya, bagaimana sebaran dari ayam itu sendiri. Karena kita sudah sekat, jadi lebih mudah kita untuk melakukan penanganan. Syukur alhamdulillah saat ini kondisinya sehat. Oksigen di dalam ruangan tercukupi, ayam juga nyaman. Dan ini yang depan ini adalah grade 1, yang mana kita tadi sudah lakukan penimbangan di usia 27, ketemu BW 31 untuk double ekornya, artinya sudah 15 poin sekian untuk di usia 27. Jadi dari grade ini nanti kita waktu proses panen, inilah yang kita jadikan acuan sebagai titik balik dari ayam yang kurang tadi. Di proses pertama kita ada ketinggalan BW, tapi di proses panen yang akhir kita mendapatkan surplus BW, artinya bisa saling melengkapi. Dan nanti kerataan dari panen itu biasanya akan tertutupi dan bahkan melebihi dari ekspektasi kita. Ini kalau teman-teman lihat sketnya sampai di depan, ini masih ada kita sket lagi. Jadi tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga sharing kali ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, dan kami tidak anti kritikan. Seandainya ada teman-teman yang memberikan informasi, memberikan saran, kita akan tetap terbuka untuk saling melengkapi sebagai sesama peternak ayam. Terima kasih atas dukungannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.